Mm-mm. Ya, jadi eh, ini sebenarnya sudah saya sampaikan di waktu kuliah yang apa kemarin, Dek, patol apa respi ya. Ya, jadi patol respi sudah sempat saya singgung definisi dari atau istilah-istilah pada neoplasia ya. Jadi neoplasia maupun tumor. Untuk definisi dari tumor sendiri, ini sudah saya singgung ya, merupakan suatu benjolan yang abnormal. Jadi semua benjolan, apapun itu pokoknya yang meninggi atau membengkak atau apa, nah itu namanya benjolan kan. Nah, semua benjolan abnormal itu didefinisikan atau disebut sebagai istilah tumor. Nah, tumor nanti itu dibedakan menjadi dua, ada yang neoplasma, ada yang non-neoplasma. Kalau yang neoplasma, neo berarti baru ya, pertumbuhan baru, itu adalah ditandai dengan pertumbuhan sel baru yang klonal, dalam artian satu sel itu bisa mix dengan satu sel yang lain, tapi itu ya cuma dua sel aja gitu. Jadi tidak tidak banyak sel gitu ya. Nah, itu apa namanya? Yang sifatnya tidak normal dan otonom. Jadi otonom itu meskipun rangsangannya sudah berhenti, tetapi proses proliferasi selnya terus tetap berjalan. Sehingga nanti selnya akan bertambah banyak dan menyebabkan suatu massa atau nodul gitu ya. Nah, itu neoplasma. Sedangkan tumor yang tidak klonal itu dimasukkan sebagai non-neoplasma. Non-neoplasma saya singgung kemarin campuran, selnya itu banyak dan dia sifatnya tidak otonom. Jadi kalau rangsangannya berhenti, maka dia lama-kelamaan akan hilang gitu ya. Jadi contohnya kalian terbentur ujungnya meja, pojokannya meja misalnya. Kan pasti bengkak ya, memar, bengkak gitu kan. Nah, bengkak itu juga disebut sebagai tumor, tetapi bukan neoplasma. Karena apa? Satu, isinya kan banyak ya, ada perdarahan, ada apa sel radang, neutrofil, eosinofil, limfosit campuran, ada edema, ada cairan gitu kan. Ya, jadi campuran dari banyak elemen. Terus kemudian kalau benturannya tidak berlanjut terus, misalnya kan kebentur sudah selesai gitu ya, besoknya akan mengecil, beberapa hari kemudian akan mengecil, mengecil gitu kan. Nah, itu sifatnya tidak otonom, jadi masuk ke dalam golongan non neoplasma. Jadi dari sini bisa dibedakan ya. Nah, untuk neoplasma itu sendiri dibagi menjadi jinak sama ganas. Kalau yang ganas kita sering sebut dengan cancer. Namun aplikasinya kadang kita juga salah kaprah juga ya, meskipun orang kedokteran ataupun saya pun kadang nyebutnya ya enaknya memang tumor ganas, tumor jinak gitu ya. Padahal itu yang tidak benar. Harusnya neoplasma jinak atau neoplasma ganas gitu ya. Nah, untuk penamaan, jadi mengingat kembali bahwa jaringan itu secara garis besar dibagi dua kelompok besar ya, jaringan epitel sama jaringan non epitel. Itu dipahami dulu. Kalau epitel namanya epi, berarti tepi ya. Epi itu bagian paling pinggir. Nah, itu epitel itu berarti jaringan yang melapisi permukaan. Ya, permukaan yang kontak dengan dunia luar dalam artian meskipun usus itu ada di dalam tubuh, tetapi kan kontak dengan dunia luar pada mukosanya. Jadi ada yang melapisi paling dalam ya. Jadi di lumen, habis lumen, nah itu ada lapisan yang disebut dengan epitel. Nah itu. Nah, contohnya ada bilas squamous ya, squamous kompleks, squamous simplex, transisional ya, atau kuboid. Nah, itu. Terus kemudian kalau jaringan selain epitel itu namanya jaringan mesenkimal. Pokoknya semua selain epitel itu masuk ke dalam mesenkimal. Contohnya apa? Berarti yang di bawah epitel. Ya, ya. Jadi isinya apa? Ada lemak, ada otot, ada pembuluh darah, ada jaringan ikat, ada tulang, ya kan? Prinsipnya gitu. Jadi epitel sama non epitel. Yang non epitel ada jaringan ikat, jaringan tulang, jaringan lemak, jaringan otot, jaringan saraf, ya. Nah, oke, sampai situ paham ya. Nah, untuk penamaannya
Untuk yang neoplasma jinak, ini karena apa? Saya berikan di awal, nanti akan dibahas terus sampai kuliah saya selesai di blok kulit ya. Jadi istilah-istilah neoplasma nanti akan apa namanya sampai di setiap di kuliah PA pasti ada istilah itu gitu. Jadi biar kalian nanti nggak bingung lagi gitu ya. Terus kemudian nanti kalau sudah jadi dokter, misalnya kalau dokter umum pun itu paham kalau misalnya ada hasil nyebutkan oh squamous cell carcinoma, oh rhabdomyosarcoma, oh lipoma gitu paham. Oh ini jinak apa ganas gitu. Paling nggak itu aja, jinak atau ganas karena itu penting. Masa dokter umum nggak tahu kan juga anu juga ya. Nah, untuk penamaan untuk yang neoplasma jinak itu baik dari epitel maupun mesenkimal maupun campuran, baik itu epitel dan mesenkimal. Karena tadi saya sebutkan ya, neoplasma bisa campuran epitel sama mesenkimal, bisa dua sel gitu ya, dua asal sel. Itu penamaannya sama ya. Jadi dari jenis asal sel neoplasma ini ya, bukan tumor maksudnya ya. Jenis asal sel neoplasma ditambah akhiran oma. Contoh, kalau dari lipid atau lemak, kalau neoplasmanya jinak namanya lipoma. Kalau dari jaringan ikat atau fibrosit atau sel jaringan ikat, maka tumor jinak atau neoplasma jinaknya fibroma. Kalau dari otot polos, kalau mengalami neoplasma jinak namanya leiomioma, gitu ya. Ya, kalau epitel ini kan jaringan ikat semua nih, lipoma, fibroma, leiomioma, mesenkimal semua ya. Kalau yang epitel contohnya adenoma. Nah, itu berarti neoplasma jinak yang berasal dari epitel kelenjar, adeno. Ya. Nah, kalau neoplasma jinak tadi, baik epitel maupun mesenkimal itu akhirannya sama, kalau yang neoplasma ganas, yang dari epitel sama mesenkimal itu beda penamaannya. Ya, kalau dari epitel dinamakan dengan jenis asal sel neoplasmanya, diakhiri dengan ditambah dengan karsinoma. Kalau bahasa Indonesia karsinoma dulu ya, tergantung pakai istilah apa. Kalau saya lebih suka istilah yang asing ya, jadi kadang bingung kalau istilah bahasa Indonesia soalnya kadang ada beberapa istilah yang sulit diterjemahkan ke Indonesia. Jadi jenis sel asal tumor atau neoplasma ditambah karsinoma itu kalau dari epitelial. Contohnya epitel apa? Tadi kan squamous ya, sel basal itu kan masuk epitel. Berarti kalau keganasan dari epidermis squamous namanya squamous cell carcinoma. Kalau dari sel basal, basal cell carcinoma ya. Jadi ini dari epitel. Kalau dari mesenkimal, contohnya mesenkimal tadi jaringan ikat, tulang, lemak ya, itu ditambahi dengan akhiran atau ditambahi dengan kata sarkoma. Contohnya tadi kan kalau jinak lipoma ya. Nah, kalau ganas namanya liposarkoma, bukan lipokarsinoma. Ngerti? Karena lipo itu jaringan mesenkimal, jadi kalau ganas ditambah dengan sarkoma, bukan karsinoma. Gitu ya. Otot rangka ini otot rangka rhabdomyo ya. Rhabdomyosit itu otot rangka. Kalau mengalami keganasan namanya rhabdomyosarkoma bukan rhabdomyokarsinoma. Bisa dipahami ya? Oke, dicerna dulu, nanti lama-kelamaan akan sering terekspos, ya habis itu hafal dengan sendirinya gitu ya. Jadi kalau jinak itu mesenkimal maupun epitelial sama diakhiri dengan oma. Pada umumnya ini ya, jadi ini pada umumnya. Namun memang ada beberapa perkecualian. Akhiran oma itu ada yang ganas. Contohnya, eh, limfoma. Nah, limfoma itu keganasan dari jaringan limfoid. Kalau apa namanya non-Hodgkin, Hodgkin itu ya, kalau pernah dengar mungkin. Nah, tapi biasanya untuk mempermudah ada ditambahi maligna di belakangnya. Jadi limfoma maligna gitu. Jadi akhirannya oma tetapi ada malignanya. Apalagi melanoma. Nah, melanoma juga ada tambahannya maligna di belakang. Jadi meskipun akhirannya oma tetapi ada tambahan maligna. Jadi dia termasuk ganas. Gitu ya. Oke, itu secara umum akhirannya oma itu Cina. Yaitu ada beberapa perkecualian gitu aja. Ya. Sampai sini bisa dipahami, semoga ya.
Nah, sekarang saya masuk ke mata. Mungkin kalian belum dapat kuliah sama sekali. Tapi sudah ya dulu ya di NS2. NS2 kan sudah. Sekarang kan patologi. Jadi ini hanya review untuk normal, mata normal ya. Jadi kalau membicarakan mata, kita tidak bisa lepas dari yang satu. Yang pertama adalah bola mata. Yang kedua aksesorisnya. Jadi mulai silia, supersilia ya, kelenjar mebum, kelenjar apa namanya, zeiss ya, sama otot-ototnya. Terus kemudian ada juga cavum orbita. Jadi jangan lupa mata itu bukan cuma bolanya aja, tetapi ada tulang, ada otot, sama ada jaringan matanya, sama aksesorisnya di luar ya. Kayak apa? Yaitu alis, bulu mata itu kan ya, itu kan aksesoris. Ya, jadi ini penampang melintang. Kalau kita lihat dari depan ada kornea, lapisan paling luar yang nanti berubah di limbus menjadi sklera ya, berlanjut ke belakang menjadi sklera. Kemudian masuk ke dalam kamera okuli anterior, anterior chamber ya. Kemudian ada iris, ada celahnya namanya pupil. Kemudian masuk ke kamera okuli posterior. Kemudian ada lensa yang digantung oleh zonula zinii. Kemudian ada corpus ciliaris di sini yang memproduksi cairan mata ya. Kemudian ke belakang ada vitreous ya. Jadi ini isinya cairan ya. Namanya cairan aqueous. Vitreous. Cairan vitreous. Kalau yang di depan ini namanya humor aqueous ya. Terus kemudian untuk lapisan dinding belakang itu paling luar ada sklera, bagian tengahnya koroid, kemudian bagian paling dalam yang kontak dengan vitreous adalah retina dengan semua lapisan secara histologisnya ya. Kemudian nanti berlanjut, retina kan isinya saraf ya, kebanyakan saraf sama pembuluh darah. Nanti berlanjut ke belakang menjadi nervus opticus yang membentuk suatu gelondong. Nah ini yang nanti yang menuju ke otak. Nah, untuk orbitanya sendiri itu dibentuk oleh tulang-tulang yang banyak ini ya strukturnya. Tapi kalian paling nggak harus hafal yang gede-gede ini. Ada os maxilla. Jadi yang sini dibentuk oleh os maxilla ya. Kemudian ada os zygoma yang paling menonjol di bagian samping. Kemudian ada os frontal. Ya. Kemudian ada os ethmoid yang kecil di belakang. Kemudian ada os lacrimal. Nah, dengan ductus nasolacrimalisnya, kanalis nasolacrimalis atau fosanya atau lubangnya, ya. Ada kemudian tulang sphenoid yang paling ujung, jadi membentuk dinding atapnya ya, membentuk atapnya itu os sphenoid. Itu. Terus kemudian ini apa namanya, posisi dari bola mata di dalam cavum orbita dengan otot-ototnya ya. Jadi kalian sudah belajar juga mekanisme kerja otot sehingga bisa menyebabkan mata itu melirik kemana, bergerak kemana, bergulir kemana, otot-ototnya apa saja ya. Saya harapkan diulang kembali, dihafalkan lagi. Ada rectus medialis, rectus inferior, rectus lateral, sarafnya apa. Nah itu ya, tolong diingat lagi saraf yang mempekerjakan rectus medialis itu saraf berapa, yang rectus lateral itu saraf berapa, ya itu diulang lagi. Nah untuk cavum orbita, kelainan yang bisa terjadi pada cavum orbita yang pertama adalah kista dermoid. Jadi kista namanya ya, jadi ini bukan neoplasma, tetapi pertumbuhan apa namanya ya, bukan neoplasma, tapi ya berarti masuk non neoplasma ya. Jadi karena banyak banyak komponen nanti kita lihat. Jadi biasanya kelainan saat pertumbuhan kulit, saat embriologi ya ini ya. Nah, makanya sering terjadi kongenital dan munculnya pada anak-anak. Lokasi paling sering lateral orbita dan kelopak mata. Namun bisa juga di leher, di hidung, dan di dahi. Patofisiologinya terjadi karena penutupan lempeng saraf yang tidak komplit selama minggu ketiga sampai kelima embriologi. Jadi penutupan ya melibatkan ini komponen ektodermal dalam hal ini adalah epithelial squamous kompleks dan mesoderm berupa struktur atleksa kulit di mana komponen ektodermal itu terjebak jadi kayak membentuk apa ya, kayak involusi gitu, jadi kayak menjorok membuat kantung gitu. Nah itu nanti sehingga menyebabkan suatu bentukan kista kantong yang dilapisi epithelial squamous kompleks karena dia dari kulit ya. Kemudian ada struktur amnisa kulitnya yang ada di situ. Terus dia berkembang berkembang gitu semakin besar gitu ya.
Klinisnya membentuk suatu nodul yang biasanya subkutan, jadi di bawah kulit. Pada umumnya tunggal, padat, sewarna kulit dan tidak nyeri. Jadi ini contoh gambarnya ya. Jadi bisa membesar seperti ini. Untuk terapinya bedah reksesi komplit. Nah, ini kalau makroskopisnya kistik tidak nyeri, ukurannya 1 sampai 2 cm bisa lebih besar ya. Dinding kistanya tebal ini, jadi ada dindingnya. Nah, karena dia epitelnya squamous kompleks, jadi seperti pada kulitnya kalian itu. Karena kan dia memang kulit yang terjebak gitu kan. Nah, dia akan memproduksi apa? Keratin. Jadi kulit kita kan memproduksi keratin juga ya, sisik-sisik itu. Nanti sisiknya ini mengumpul di sini. Nah, membentuk kantong gitu. Jadi semakin lama semakin besar, isinya adalah ini bahan keratin dan rambut karena dia ada ini folikel rambut, ada kelenjar sebasianya ya. Jadi ada adnexa kulitnya sehingga produknya ini akan mengumpul terjebak di sini. Ini kan harusnya tidak ada lubang kayak gini ya, dia harus datar seperti kulit, tapi enggak pada karena gangguan pada waktu embriologi, maka membentuk kista yang dilapisi epitel kulit dengan adnexanya. Ada folikel rambut, ada kelenjar sebasia. Jadi dia produksinya di sini nih. Nanti akan ngumpul semakin lama semakin besar. Isinya adalah bahan keratin dan rambut sama ini produk dari kelenjar sebasia minyak ya. Jadi campur gitu. Ini jadi ini ya sudah saya jadi batasnya jelas. Ini kista, ini harusnya nggak ada ya. Jadi ini bentukan kista rongga dilapisi epitel squamous kompleks. Di sekitarnya terdapat adnexa kulit ini kalau lebih besarnya ini. Jadi ini lumen kistanya ya, isinya adalah bahan keratin. Ini semua bahan keratin ini yang tidak beraturan ini ya. Kemudian ada muara folikel rambut sama seperti kulit kita. Ya, ini ada kelenjar sebasea. Jadi nanti produknya akan disekresikan ke sini. Jadi tambah lama tambah besar gitu ya. Oke, itu. Nah, itu disebut dengan kista dermoid. Oke, berikutnya kelainan orbita. Jadi ini adalah meningioma. Sebenarnya meningioma itu meningen ingat ya. Jadi neoplasma jinak yang berasal dari meningen. Meningen itu apa? Nah, selaput pembungkus saraf atau saraf pusat atau saraf tepi ya. Nah, saraf pusat ya, baik itu otak maupun medula spinalis. Sorry. Untuk yang di otak dia apa namanya? Tapi di saraf tapi juga ada ya. Nah, ini nervus opticus itu juga ada meningannya. Jadi dia bisa berasal dari meningen nervus opticus yang disebut dengan meningioma primer dalam artian dia memang dari matanya, dari mata, kemudian nervus opticus mata, kemudian membesar, mendorong mata keluar. Namun ada juga meningioma yang sekunder dalam artian sekunder itu dari kita lihatnya dari sisi matanya ya. Jadi kelainannya itu ada di dalam otak, meningen dari otak, membentuk suatu massa menonjol mendorong mata gitu bisa dipahami ya kalau yang dari nervus opticus itu disebut primer karena memang dari mata tapi kalau yang dari meningen otak itu disebut sekunder karena dia hanya mendorong bola matanya aja gitu. Sekunder lebih sering daripada primer, jadi memang karena dorongan dari dalam, dari jaringan otak di dalam. Biasanya lebih sering pada perempuan karena jaringan mata itu terdorong, maka dia akan menyebabkan klinisnya berupa exophthalmos, jadi matanya menonjol. Ya, kemudian eyelidnya edem, jadi apa kayak bengkak gini ya, palpebranya ya, palpebra superior maupun inferior. Kemudian ada diplopia karena tentunya akan terganggu ya apa namanya media refraksinya ya. Komplikasinya kebutaan karena kompresi nervus opticus. Jadi lama-lama nervus opticus kalah gitu ya. Nah, ini untuk yang primer, jadi dia ada di kanalis opticus, benjolannya ada di sini ya. Kemudian dia mendorong. Kalau yang sekunder benjolannya berarti dari sini. Nah, di dalam otak terus menonjol gitu. Terus kemudian ini gambarannya. Jadi dia jinak ya, seperti batasnya seperti tegas gini. Kemudian ada seperti kapsul. Nah, ada seperti kapsulnya. Untuk jaringannya sendiri dia seperti jaringan saraf sebenarnya ya, jaringan otak. Jadi dia rapuh biasanya, mudah merepel gitu.
Nah, ini ciri khasnya, ini cantik kalau kelihatan seperti ini ya. Jadi kalau sudah lihat gini, masa di eh, orbita mendorong bola mata ke depan, kemudian dari CT scan atau dari foto ya CT scan ya yang paling jelas ya, ada masa yang mendorong mata, batasnya tegas. Nah, ya sudah ketemu ini, maka yakin bahwa ini adalah meningioma. Jadi khas strukturnya mungkin bisa ini saya merah-merah ini biar tanda ya, bukan tanda apa-apa. Maksudnya tanda biar mudah menghafal. Tumor dengan arsitektur berlobus-lobus, whirly. Nah, jadi mungkin ada yang nggak bisa lihat bahwa ini membentuk kumparan. Nanti tolong periksa ke dokter Aryani. Ya, ya. Jadi ini membentuk pusaran-pusaran gitu ya. Bagus seperti ini. Namanya whirly ya, whirl membentuk kumparan. Terus kalau diperbesar maka selnya itu ini. Intinya oval, yang ungu-ungu ini inti ya. Kemudian ada nuclear groove dan pseudo inclusion. Sitoplasmanya luas. Nanti kita lihat gambar berikutnya. Bisa didapatkan Samoma bodies. Samoma bodies itu produk dari selnya ini. Nah, ini. Jadi ini kumparan-kumparan tadi ya. Terus kemudian ada pseudo inclusion. Kalau pseudo inclusion itu contohnya seperti ini. Sebentar. Jadi di dalam inti kayak ada gelembung yang dia aslinya adalah sitoplasma yang mendorong inti ini. Ini bisa dilihat ya. Ini inti ya. Kelihatan Farhan, panas saya kelihatan. Farhan kemana? Iya dokter. Kelihatan enggak panas saya? Maaf dokter, suaranya agak kecil. Oh, Agak suaranya kecil agak dokter. kecil. Loh, kok nggak ngomong sih? Kalau saya ada anunya di cut aja di apa, nggak apa-apa. Ini panas saya kelihatan. Oh kelihatan dokter. Oh, ya. Jadi ini namanya pseudo inklusi. Jadi ini ada inti sel, kemudian di dalamnya tuh kayak ada sitoplasma, ada jernihnya bulat gitu. Nah, itu sitoplasma yang mendorong ke inti. Ini contohnya lagi yang atas ini. Ya, aduh, hilang. Sik, sik. Kok gak bisa nunjuk ya? Mana lagi? Yang atasnya ini, Dek. Aduh. Kalau ditunjuk ke atas selalu ketutup sama itu notifnya, aku notifnya. Ya, contohnya seperti itu ya. Kemudian ada nuclear groove. Nuclear groove itu seperti biji kopi. Jadi ini inti ya, ini intinya oval. Terus di tengahnya tuh ada garis gitu ya. Nah, itu jadi kayak pembentuk lekuan gitu. Ini satu. Terus ini, jadi ini, kemudian tengahnya ada garis. Ini juga sebenarnya gitu ya. Jadi intinya oval, terus tengahnya ada garisnya. Jadi itu namanya nuclear groove. Ya, jadi lekuan. Ini coba banyak diamati. Ini juga ya, yang sini ya. Ini ada cekungannya gitu. Ada garisnya di tengah itu. Itu namanya nuclear groove. Ya, jadi memang kalau kita mengamati secara histologi ya seperti ini per sel itu, per satu sel itu dilihat gitu. Ini yang paling gampang ya. Ini ya. Ini intinya oval terus ada cekukannya di tengah itu. Itu namanya nuclear groove ya. Kayak biji kopi. Ya, itu untuk meningioma, berikutnya rhabdomyosarcoma. Berarti apa tadi? Keganasan yang berasal dari atau diferensiasinya otot rangka. Ya, merupakan sarkoma orbita tersering pada anak-anak. Sarkoma orbita. Jadi kelainan neoplasma ganas tersering pada anak-anak. Berasal dari otot rangka, klinisnya berupa proptosis ya atau mata menonjol, unilateral dengan onset yang cepat. Biasanya unilateral onsetnya cepat karena dia ganas. Faktor resikonya radiasi sebelumnya, makroskopisnya massa padat seperti daging ikan, jadi seperti ini. Kemudian syarat keganasan ya. Jadi saya bolak-balik akan menyebutkan ini. Syarat untuk dikatakan sebagai suatu neoplasma ganas satu. Saya ulang lagi, ini sudah saya berikan. Yang pertama adalah selnya menginfiltrasi jaringan sekitar. Jadi krep, kepiting, cancer ya. Jadi dia menyusup-nyusup, mencengkeram, kakinya itu tajam-tajam gitu. Jadi mencengkeram ke jaringan sekitarnya. Nomor dua, syarat keganasan berikutnya dilihat selnya. Selnya bagaimana? Selnya intinya pleomorfik. Bentuk dan ukurannya bermacam-macam, pleomorfik itu ya. Kemudian kromatinya kasar. Untuk rhabdomyoblas
itu membentuk struktur seperti strap cell. Nanti kita lihat gambarnya untuk rhabdomyosarkoma. Terus ada diferensiasi rhabdomyoblast. Rhabdomyoblast itu cikal bakal dari sel otot rangka ya, yang sitoplasmanya luas warnanya pink. Kemudian mitosisnya mudah ditemukan. Mitosis yang atipikal atau mitosis patologis ya. Jadi kalau kalian mitosis yang normal itu kan ada profase, metafase, nanti kromosomnya berjajar di bidang ekuator, bergerak menuju kutub yang berlawanan. Kalau itu enggak, mitosisnya searah kaprahnya sendiri. Ada yang kromosomnya lari ke sana membentuk struktur bintang gitu. Jadi nanti kita bisa lihat gambarnya ya. Kalau ada secara mikroskopis ada susunan alveolar, jadi seperti alveolus. Kita lihat gambarnya. Nah ini ingat ya, ini seperti rongga-rongga alveolus seperti kalian pelajari di paru kemarin. Jaringan alveoli kan seperti ini ya. Tetapi selnya mengerikan. Kalau alveolus kan tipis-tipis gitu, dindingnya, rongganya lebar-lebar, jernih, nggak ada apa-apanya. Kalau ini enggak, jadi dia susunannya aja seperti alveoli paru, makanya disebut dengan tipe alveolar. Selnya kalau diperbesar mengerikan, pleomorfik, hiperkromatik, eksentrik ya, karena diferensiasi rhabdomyoblast tadi eksentrik seperti ini ya. Yang sebelah kiri ini, kanan ini, jadi dia selnya besar, terus intinya tuh di tepi, kayak mata apa ya, kayak mata gitu ya, kayak mata ya. Ya ini intinya di tepi. Ini juga, ini selnya besar, intinya di tepi. Yang ini juga ya intinya di tepi. Jadi ini juga, intinya di pinggir gitu ya, eksentrik namanya. Nah, ini adalah sitoplasmanya luas dan eosinofilik. Ya, terus kemudian ada sebentar, strap cell-nya nggak terlalu jelas kalau di sini. Strap cell-nya tuh kayak gini, jadi memanjang kanan kiri, intinya di tengah gitu. Ya, jadi itu diferensiasi rhabdomyoblast. Nah, ini kok alveolarnya seperti ini ya, jadi selnya ini juga intinya di tepi ya. Nah, ini diferensiasi rhabdomyoblast kayak gini, nonjol-nonjol di pinggir gitu intinya. Ya, itu untuk orbita. Jadi lainnya tadi apa? Kista dermoid, meningioma, sama rhabdomyoblast. Itu yang neoplasma ya. Sama non-neoplasmanya diwakili kista. Berikutnya palpebra. Jadi untuk palpebra itu kalau kalian ingat kan ada palpebra eh, sorry, kalau ini gambaran palpebra itu kan ada yang menghadap keluar, ini ada yang menghadap ke konjungtiva palpebra, gitu ya. Nah, ini adalah struktur-struktur normal dari kelopak mata. Ada di sini ada kelenjar keringat, kemudian ada epitel squamous kompleks yang ini ya, karena dia di kulit, epitel squamous kompleks. Kemudian kalau ini kalau jalan lagi ini ada kelenjar apa? Ya, ada folikel rambut yang menonjolkan rambut si siapa ini? Eh, Bulu mata ya. Jadi bulu mata di sini ada muara dari kelenjar spasialnya yaitu disebut dengan kelenjar Zeiss. Nah, kalau yang nempel di folikel rambut namanya kelenjar Zeiss. Kemudian jalan ke belakang, di sini ada kelenjar Meiboom. Nah, bedanya itu kalau Meiboom itu banyak gini, tidak berhubungan sama folikel rambut. Kalau yang Zeiss itu berhubungan sama folikel rambut, gitu ya. Terus kemudian di permukaan dalam ada konjungtiva bulbi yang nempel di palpebra bagian dalam, ya. Ini ada kelenjar Wolfring. Ini apa namanya? Oh, jarang dibahas ya. Itu, nah untuk mikroskopisnya ini ya, jadi dia ini yang daerah sini ini yang luar, ini seperti kulit biasa, jadi epitelnya squamous kompleks. Kalau kalian lihat palpebra kalian kan kalau dari luar seperti kulit biasa ya. Jadi epitelnya squamous kompleks, terus ada kelenjar-kelenjar. Nah, ini ada folikel rambut, ini ada siapa namanya? Hmm, bulu mata ya, bulu mata ini kelenjar spasius ya, tadi kelenjar zis ya yang nempel-nempel di folikel rambut. Kemudian ini ke belakang ada kelenjar meibum. Kalau yang di sini epitelnya sudah beda. Kalau yang di sini epitel squamous kompleks, kalau yang di sini ya seperti epitel konjungtiva ya, ini kayak ada silia-silianya apa namanya ya, kolumner ya gitu. Ini ada otot-ototnya di sini, ini ada otot namanya orbicularis oculi. Otot ini yang berperan menutup ya, menutup kelopak mata. Oke. Nah, untuk kelainan yang bisa terjadi pada kelopak mata itu yang paling sering adalah hordeolum atau kalasion. Merupakan suatu radang kronis supuratif ya, kronik supuratif berarti ada nanahnya, ada pusnya dari kelenjar spasea atau folikel rambut
bisa deh. Ingat, kalau saya bilang kelenjar sebasea, berarti yang ini. Ya, atau dari folikel rambutnya. Ini juga kelenjar sebasea, ya. Nah, nanti tergantung namanya. Kalau yang hordeolum itu biasanya dikaitkan dengan infeksi, jadi biasanya warnanya merah, bengkak, terus ada nyeri gitu ya. Kalau kalau lesion biasanya dikaitkan dengan non infeksi hanya karena oklusi dari saluran kelenjar, misalnya suka tanam bulu mata atau apa, nah, misalnya itu ya. Komplikasi dari itu. Etiologinya infeksi bakteri, yang paling sering adalah Staphylococcus aureus atau oklusi karena make up atau karena hygiene mata yang buruk. Misalnya sering sepeda motoran tidak pakai pelindung gitu ya. Untuk klasifikasi hordeolum itu dibagi dua. Ada yang internal, ada yang eksternal. Kenapa kok eksternal? Karena dia menonjolnya keluar, keluar ke arah dunia luar. Kalau internal dia menonjolnya ke arah dalam, ke arah mata, gitu ya. Kalau internal itu biasanya berasal dari kelenjar mepem yang tadi yang banyak tadi. Ya, ya ini karena posisinya ada di dalam ya, maka dia menyebabkan hordeolum internal. Kalau yang luar dari zeis ini, nah, dia arahnya keluar, maka maka itu namanya hordeolum eksternal. Ya, berikutnya klinisnya berupa nodul palpebra yang paling sering adalah palpebra superior. Biasanya tunggal satu gitu aja ya, eritem, kemerahan untuk yang hordeolum. Untuk kalasion biasanya juga bisa merah tapi lebih jarang. Ada edem, nyeri. Nah, kalau kalasion tidak nyeri, jadi biasanya lebih lama. Nah, ini contohnya kalau orang Jawa bilangnya timbilen ya, karena sudah ngasih sesuatu terus diminta lagi gitu. Sebentar. Eh, halo, Assalamualaikum. Ya, Mbak. Eh,
Ya, saya lanjut. Ya, ini hordeolum ya. Ini hordeolum. Kalau ini lebih ke arah kalasion mungkin ya. Jadi biasanya klinisnya yang lebih sering dokter mata yang lebih paham klinisnya. Biasanya dibedakan secara klinis. Itu oke. Jadi isinya radang ya karena dia kok nggak mau jalan. Nah, ya, tadi karena dia radang kronik supuratif ya, berarti ya isinya tentunya adalah jaringan ikat ini, kemudian ini pembuluh darah kecil banyak-banyak banyak ya kecil-kecil karena dia kan radang berarti ada vasodilatasi, neovaskularisasi gitu kan. Nah ini pembuluh darah banyak, terus ini banyak sel radangnya. Nah, yang biru-biru ini banyak limfositnya ya. Jadi ada banyak campuran tergantung kalau dia akut ya berarti ada PMN-nya, kalau dia kronik ya banyak MN-nya gitu ya. Kemudian ada juga radang granulomatik. Jadi ini granuloma tapi bukan TB contohnya. Contohnya gambarannya sama, hampir sama. Jadi kalau granuloma ini satu granuloma terdiri dari apa? Sel histiosit yang pucat-pucat ini. Nah, ini inti sel histiosit dia seperti lonjong-lonjong gitu intinya ya. Terus kemudian ada sel datia multinukleated, tapi bukan langhan ini ya. Nah, jadi ini adalah radang granulomatik. Jadi biasanya isinya tuh itu isinya dari hordeolum itu seperti ini ya, campuran radang. Karena dia memang dasarnya patofisiologinya adalah radang kronik supuratif. Ada nekrosisnya kadang ya. Jadi yang kuning-kuning ini, nah ini kan ada kayak matanya gitu ya. Ya, jadi ini kayak apa ya? Kalau bahasa Jawa udun itu apa ya? Abses ya. Jadi ada pusnya. Nah ini kalau apa bentar lagi udah pecah ini. Biasanya kalau orang bilang kalau sudah pecah maka dia akan sembuh gitu ya. Tinggal meninggalkan sikatrik aja. Jadi dia nyari jalan keluar kalau pus itu gitu. Jadi ada nekrosisnya. Berikutnya, kelainan pada palpebra yang juga paling sering pada usia dewasa adalah basal sel karsinoma. Berarti artinya apa ini tadi? Coba siapa salah satu menyebutkan ini maksudnya apa? Basal sel karsinoma, apa definisinya? Ayo, saya mau ada yang menjawab satu aja. Biar jadi bukti kalau kalian mendengarkan. Ayo, siapa yang mewakili? Ya, Zidni, silakan. Izin jawab dokter untuk basal sel karsinoma eh, menurut saya itu neoplasma atau tumor keganasan pada epitel. Mm-mm. Oh, ya. Ya, terima kasih. Sudah betul epitelopo. Apa? Epitel terutama sel basal ya. Jadi epitel terutama sel basal ya. Jadi kan namanya epitel karsinoma tadi berarti sudah paham maksud saya ya. Alhamdulillah. Nanti lama-kelamaan di luar kepala ya. Jadi bahasa istilah lain ada yang menyebut basalioma. Ini tapi sudah jarang dipakai karena akhirannya oma ya. Terus nggak bisa ada malignanya kayak melanoma. Jadi basalioma biasanya sudah dihilangkan. Jadi diganti dengan basal sel karsinoma atau karsinoma sel basal sama saja. Merupakan keganasan tersering pada kelopak mata berasal dari sel basal epitel folikel rambut. Jadi di palpebra tadi kan ada anu ya, ada folikel rambut kan. Nah, itu kan dikelilingi oleh epitel. Nah, epitelnya itu sel basalnya itu yang mengalami keganasan gitu. Untuk etiologinya paling sering dikaitkan dengan radiasi sinar UV ya, terutama dari matahari, makanya sering pada orang-orang yang kontak dengan matahari lama dan intensnya tinggi seperti petani, nelayan itu sering datang dengan keluhan seperti ini. Kemudian ada riwayat genetik, kemudian ada konsumsi rokok. Predileksinya paling sering pada kelopak mata bawah atau medial kantus. Nanti kita lihat gambarnya ya. Klinisnya masanya tidak nyeri ya, massa tidak nyeri, padat atau ulceratif. Jadi bisa menggaung atau berupa ulkus. Ulceratif itu ulkus ya, borok gitu ya. Dia sifatnya destruksi lokal. Jadi lebih sering merusak di situ-situ aja. Jarang metastasis. Tetapi sekali merusak dia menggerogoti semuanya. Sampai kelihatan tulangnya biasanya kadang. Daerah hidung, daerah wajah itu kelihatan tulangnya karena memang jaringannya tipis ya.
Tuh. Diferensial diagnosisnya squamous cell carcinoma, jadi keganasan dari epitel squamous. Bisa juga melanoma maligna karena warnanya hitam ya kalau melanoma. Nah, jadi ada basal cell juga karsinoma yang warnanya kecoklatan. Jadi DD-nya ini. Terapinya eksisi luas radikalitas. Jadi susah untuk basal sel karsinoma yang di palpebra itu radikalitasnya biasanya sulit. Radikalitas itu apa? Jadi kalau dokter matanya mengambil neoplasmanya, mengambil keganasannya, itu harus benar-benar habis, tetapi fungsi palpebranya harus dikonservasi. Sebisa mungkin bisa nutup. Itu susahnya kalau di palpebra. Karena palpebra kan tipis, terus sempit gitu ya daerahnya ya. Apalagi kita dokter matanya disuruh radikal ya agak susah. Nah, makanya biasanya rekurensinya sangat tinggi. Jadi udah dioperasi, terus berikutnya muncul lagi. Karena memang sulit radikalitas dari basal sel karsinoma, terutama yang di palpebra. Ya. Oke, makroskopisnya massa padat ulceratif tadi sudah ya, ulkus, hiperpigmentasi warnanya lebih gelap. Kemudian ulkus roden. Ulkus roden itu itu kan kayak apa hewan tikus gitu ya. Nah, jadi ulkusnya itu bentuknya khas, tepinya meninggi seperti dikerikiti tikus. Nah, ini bukan saya yang bikin istilah ya, jadi jangan menuduh saya membuat istilah ulkus roden. Dokter Aris aneh-aneh aja enggak. Itu kalau kalian cari ada ya. Ini sudah diakui di dunia. Nah, makroskopisnya seperti ini, massa padat maupun noduler. Jadi ini noduler, contohnya yang gambar kiri bawah ini nodul membentuk nodul, mungkin ada kemerah-merahan dikitnya gitu ya. Nah, ini seperti tai lalat kan, tapi perlu diwaspadai kalau tai lalat tambah besar, cepat, tepinya jadi bergerigi. Nah, itu hati-hati. Kemudian bisa ulkus. Nah, ini seperti ulkus ya. Kalau sudah gini susah kita radikalitasnya yang sebelah kanan atas ini ya. Panasnya kelihatan ya. Nah, ini. Jadi ini sulit kita suruh radikalitas, sedangkan jadinya matanya nggak bisa menutup dengan sempurna gitu. Itu susahnya. Jadi biasanya ini diambil segini ya. Sampai sini diambil dokter matanya. Kemudian dikirim ke patologi anatomi, biasanya dikasih tanda sebelah sini benang satu, dikasih benang dua, benang tiga. Terus di dokter patologinya memeriksa masing-masing daerah benang itu, eh, tepi sayatannya ini masih ada tumornya apa enggak gitu. Kalau masih ada ya berarti harus dikerok lagi sampai luasnya, sampai enggak ada tumor gitu. Itu radikalitas ya. Nah, kalau lokasinya kayak gini tuh memang susah di mata itu susahnya kayak gitu. Ya, ini di kantus ya, tadi medial kantus. Nah, ini yang ulkus roden, jadi dia hiperpigmentasi, terus ada ulkus tepinya meninggi seperti dikerikiti tikus ya. Nah, kalau lebih besar mungkin berkata ini. Ya, ini tepinya kan bergerigi, ini ulkusnya gitu ya. Nah, ini juga susah radikalitasnya ya. Berarti harus matanya nanti tidak bisa menutup dengan sempurna. Biasanya kalau memang diperlukan kita dokter mata biasanya kerjasama sama dokter apa plastik ya untuk rekonstruksi. Oke, nah secara mikroskopis harus memenuhi kaidah keganasan. Yang pertama apa? Tumor harus infiltrasi ke jaringan ikat di sekitarnya. Nah ini harusnya sel basal itu di sini, di tepi sini. Sel basal folikel rambut itu, nah ini ya. Jadi ini folikel rambut kan, nah itu ada sel basalnya. Tapi enggak, dia masuk-masuk sampai bawah sini. Ini sarang-sarang ini ya. Nah, ini gini, ini membentuk sarang-sarang yang menembus ke jaringan apa eh, jaringan ikat di bawah epidermis ya. Nah, terus khasnya kalau sudah merah-merah gini khas. Nah, kalau khas biasanya kan keluar soal ujian. Ini bocoran ya. Enggak. Ya, saya memang sukanya begitu. Pada tepi sarang-sarang selnya berjajar seperti pagar. Coba dilihat pada bagian tepinya. Sarang-sarang ini tepinya itu kan kayak jejer-jejer gini ya. Nah, coba nanti kita lihat gambar yang lebih besar. Oke. Nah, terus sel tumornya. Nah, kan setelah infiltrasi jaringan ikat dilihat sel tumornya gitu kan. Kalau untuk yang basal sel karsinoma karena dia sel itu basaloid. Basaloid itu selnya nggak terlalu besar sehingga sel tumornya juga tidak terlalu pleomorfik. Justru ukurannya kecil-kecil tapi lebih gelap, hiperkromatik. Nah, kelihatan lebih gelap kan warnanya lebih biru gitu ya. Oke. Terus sitoplasmanya tipis, tidak terlalu luas. Kita lihat gambar berikutnya. Nah, ini palisading tuh kayak gini. Coba di tepi kan kelihatan bagus ya, membentuk seperti pagar gitu. Nah ini daerah sini. Dia jejer-jejer gini, rapi.
Ya, ini membentuk sarang-sarang pada tepi tersusun palisading. Nah, ini ya, ini yang dari sini palisadingnya nggak terlalu bagus kalau yang gambar ini. Ya, oke. Selnya ukurannya kecil-kecil justru tidak terlalu mengerikan selnya. Ya, tapi hiperkromatik. Nyusup-nyusupnya ini yang indikator keganasan. Kalau selnya tidak terlalu mengerikan. Ya, gitu. Namun dokter PA tetap tidak bisa hanya mendiagnosis dari PA saja ya, meskipun PA itu gold standar untuk neoplasma, tetapi harus tetap dikaitkan dengan klinis ya, radiologis sama hasil apa histopatologi. Oke, nah ini contohnya yang Pak lebih susah lagi ya untuk radikalitas. Kalau di sini tuh uangel apa bes anu blas rekurensinya sangat tinggi. Ya, jadi ini infiltrasi ke jaringan otot ya ini ya yang ping-ping ini kan otot. Nah, di antara sudah banyak sel neoplasmanya. Tuh. Berikutnya setelah palpebra konjungtiva. Oke, ini konjungtiva palpebra ya. Ini palpebra, ini yang kelenjar meibom tadi ya, kelihatan. Ini epitelnya kolumner, kemudian masuk ke sini jadi kornea gitu kan. Nah, kornea juga dilapisi konjungtiva. Salah, sklera dilapisi konjungtiva, baru kornea gitu ya. Pokoknya yang nggak ada itunya kan di sklera, yang putih-putih itu kan ada lapisan konjungtivanya semua ya. Nah, ini untuk lapisan dari konjungtiva, dia epitel squamous kompleks ya. Terus di antaranya ada ini, apa ini, Dek? Sel goblet ya. Jadi dia memproduksi kelenjar sehingga konjungtiva kita itu selalu basah karena memang fisiologis ya harusnya memang basah untuk menjadi pelumas. Jadi biar mata kita itu tidak gerenjel-gerenjel. Nah, itu peranan dari sel goblet ini menghasilkan cairan melumasi epitel permukaan dari konjungtiva. Nah, kelainan yang bisa terjadi pada konjungtiva yang pertama papiloma. Jadi papiloma ini neoplasma jinak, akhirnya oma ya, membentuk struktur papiler dari siapa? Dari epitelnya konjungtiva gitu. Jadi dia dari epitel. Karena kalau jinak dari epitel maupun mesenkimal akhirannya sama oma ya. Oke, tumor jinak berbentuk papiler. Papiler itu nonjol-nonjol kayak gini, kayak papil, kayak keset yang ada keset yang itu loh kayak keset yang ada tonjolan-tonjolannya itu loh ya. Nah, itu papiler namanya. Atau seperti buah kol apa deh? Brokoli. Nah, itu papiler ya. Bisa terjadi transformasi keganasan bila ada intinya berubah atau displasia, perubahan inti. Faktor risikonya infeksi human papillomavirus, kemudian expose dengan UV, defisiensi vitamin A. Nah, ini karena apa namanya ya dia melibatkan epitel, maka biasanya konjungtivanya jadi edem. Kemudian rekurensinya sebenarnya nggak terlalu tinggi ya, tapi karena lokasinya mungkin yang agak susah, jadi bisa rekuren. Makroskopisnya massa menonjol papiler, sesil itu tonjolannya seperti jembatan, ya. Jadi jembatan itu kan melandai, naik, 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 landai gitu kan. Nah itu namanya sesil. Atau bisa papiler itu yang seperti buah ada di brokoli tadi itu, gitu. Mulberry like seperti mulberry ini ya. Mulberry mungkin tahu semua ya, buah mulberry itu kayak apa yang kecil-kecil itu loh. Kemudian pembuluh darahnya sekitarnya banyak. Kita lihat gambarnya. Nah, tumornya atau neoplasmanya eksofitik menonjol ke arah luar ini ya, namanya papiler berarti menonjol, tonjolan. Nah, ini tonjolan. Kemudian didapatkan ini juga tonjolan ya. Nah, ini menonjol gitu. Epitel tuh harusnya tidak setebal ini ya. Jadi jaringan epitel itu kan nggak setebal ini ya. Harusnya dia kayak gini kan. Nah, ini epitel squamosnya kan tipis gini ya. Sorry ini. Ya, epitel itu harusnya segini aja. Kalau pada papiloma enggak, karena dia ada proliferasi. Ya, jadi dia epitelnya bertambah tebal. Ya, dari sini ke sini ini kan tebal ya. Terus ada akantosis ini, akantosis epitel squamosnya menebal. Kemudian ada tangkainya. Nah, ini tangkainya ya. Ya, jadi kayak papil menonjol ada tangkainya. Yang ini, nah ini tangkainya. Jadi ini harusnya sampai sini, sini. Nah, ini namanya papil atau vascular stalk-nya.
banyak radangnya di sini. Nah, ini papilnya banyak radang, banyak pembuluh darah. Terus karena dia infeksi dikaitkan dengan infeksi virus HPV, maka seperti pada tempat lain, seperti pada serviks ya, human papilloma virus, maka ada bentukan khas dari sel yang terindikasi terinfeksi oleh virus, yaitu namanya koilosit. Jadi koilosit ini epitel squamous yang kalau yang ini nggak ada ya, di sini nggak ada, yang sini ada. Jadi epitelnya itu dia besar selnya, terus intinya itu lebih gelap ya. Terus ada perinuklear halo. Jadi jernih-jernih sekitarnya lubang-lubang ini. Ini namanya koilosit. Kalau yang sini kan tidak ada ya. Nah, ini kan belum ada. Sampai sini ada sel yang gede, intinya lebih gelap ya. Terus sitoplasmanya jernih ya. Bisa dilihat ya yang terang-terang ini loh. Intinya tuh seperti kismis. Kismis itu buah anggur yang diawetkan ya. Jadi apa namanya? Bergerigi gitu loh intinya. Kalau diperbesar seperti itu. Itu adalah penanda infeksi viral ya, virus namanya koilosit. Oke, itu untuk papiloma. Kemudian untuk nevus, nevus itu tai lalat kalau kita istilah awamnya ya. Jadi sering mungkin gak banyak deh di antara kalian ada yang di konjungtiva bulbinya itu banyak tai lalat gitu ya, ada tai lalatnya. Jadi itu karena dia memang tumor konjungtiva paling sering berasal dari sel melanosit. Jadi epitelnya kan tadi squamous ya. Squamous ada sel gobletnya. Nah, kan ada melanosit di bagian basalnya. Nah, biasanya sering terjadi pada konjungtiva bulbi, tetapi jarang pada kornea. Tidak sampai kornea sini. Fornik, konjungtiva papula. Jadi hanya konjungtiva bagian bulbi saja. Bisa muncul sejak lahir, terapinya eksisi ya. Jadi diambil kalau memang mengganggu. Kalau semakin besar kan mengganggu. Biasanya lesinya datar atau sedikit meninggi. Derajat pigmentasinya bervariasi. Ada yang tidak berwarna coklat, tapi biasanya hanya keruh gitu aja. Untuk gambaran nevus itu ada tiga secara histopatologi, ada junctional, compound, sama intradermal. Kalau eh, sebentar, ini nanti saya ralat kayaknya ya. Kalau intraepidermal ya, kalau intraepidermal itu berarti di dalam epidermis seperti gambar yang sebelah ini ya. Nah, ini intraepidermal. Kemudian ada compound junctional. Sorry, ini junctional ya. Ini junctional. Jadi junctional itu di antara perbatasan epitel dengan dermis. Ya. Kalau yang intradermal berarti dia di dalam dermis aja. Kalau compound berarti dua-duanya ada. Jadi di junctional sama di intradermal ada. Yang sebelah kanan yang D itu compound ya karena di atas ada, di bawah ada. Kalau yang sebelah kiri yang C ini yang junctional aja karena dia berada di perbatasan epidermis sama dermis di bawahnya gitu ya. Tumornya membentuk sarang-sarang ini. Selnya bulat karena dia jinak ya, tidak terlalu mengerikan. Kenapa kok kelihatan hitam-hitam? Itu hiperkromatik, Dok. Enggak. Ini adalah pigmen karena dia melanosit, banyak pigmen hitam-hitamnya gitu. Tapi bagus Mas Yan, kelompok-kelompok sarangnya ini infiltrasi Dok, enggak. Kelompok sarangnya itu bagus-bagus gitu. Ya, beda sama tidak ada mitosis atipikal ya. Beda sama yang ganas melanoma maligna. Nanti kita lihat gambarnya. Nah, ini melanoma mengerikan ini ya, secara makroskopis dia tonjolan, hitam, gitu tambah lama tambah besar dengan cepat. Terus ini dia nggak membentuk kelompok-kelompok cantik seperti tadi, tapi infiltrasi ke jaringan sekitarnya sudah ambiar, gitu ya. Terus banyak pigmennya juga. Ini selnya mengerikan, beda sama yang tadi. Yang tadi dari jauh kelihatannya banyak hitam-hitamnya, tapi itu pigmen, bukan sel yang gelap. Kalau yang ini selnya juga gelap, terus banyak pigmennya. Terus dia difus, jadi menyusup-nyusup. Ini semua sudah sel ganas semua. Jaringan ikatnya sudah habis dimakan sama sel ganas. Gitu. Ada pigmennya, pigmen mengandung pigmen melanin gitu ya. Nah itu. Nah ini untuk penjelasannya melanoma maligna dari sel melanosit ya, meskipun akhirannya oma tapi ada malignanya jangan lupa. Jadi dia ganas, metastasis sering limfogen. Jadi saya tuh sering dapat justru benjolan di metastasisnya. Melanomanya tuh kecil gitu. Jadi eh, beberapa kali saya dapat benjolan di inguinal. Terus benjolannya gede, terus pernah juga di suprapubik. Saya disuruh FNAB, saya ambil sampelnya ya. Kemudian saya lihat loh,
kok ambiar gini selnya, banyak pigmen hitam-hitam gitu. Saya tanya, Bapak ada tai lalat? Saya tanya gitu. Nggak ada dok tai lalat, tapi adanya itu hitam-hitam memang gitu. Di mana? Ternyata di telapak kaki dan lesinya itu hanya sebesar jagung. Nah, kayak borok gitu. Waduh ini. Jadi lesinya di primernya itu hanya sebesar jagung, tetapi metastasis di kelenjar inguinalnya itu sudah sebesar telur ayam gitu. Jadi gede banget. Nah, itu ciri khas melanoma. Jadi lesinya itu biasanya kecil, tapi dia sudah cepat nyebar ke kelenjar getah bening lainnya. Nodulnya kehitaman, cepat membesar. Kalau kehitaman ini mungkin nggak terlalu jelas ya. Kalau di kulit kan biasanya nodulnya nggak terlalu kelihatan perubahan warnanya. Cepat membesar, meluas ke orbita. Oh, kalau di konjungtiva ini ya jelas kelihatan ya, karena dia memang dasarnya putih juga ya. Meluas ke orbita palpebra sekitarnya. Metastasis ke KGB ya ini ya, sorry. KGB paling sering ke daerah parotis atau submandibular. Itu untuk prognosisnya tergantung ketebalan. Ketebalan jaring di histopatologi ya, kurang dari 1,5 mili itu baik, lebih dari 1,5 mili buruk. Lokasinya lebih banyak di konjungtiva palpebra, fornix, dan karunkula. Ini gambar yang tadi sudah. Berikutnya squamous cell carcinoma. Jadi squamous cell carcinoma selain bisa pada palpebra juga bisa pada konjungtiva ya. Nah, istilah lamanya epidermoid carcinoma. Jadi kalau basal sel karsinoma tadi keganasan yang berasal dari sel basal, epitel sel basal. Kalau yang ini berarti keganasan yang berasal dari epitel squamosnya ya. Pada konjungtiva lebih sering daripada basal sel karsinoma. Kalau basal sel karsinoma lebih sering pada palpebra tadi ya. Tapi kalau pada konjungtiva lebih seringnya squamous sel karsinoma sama melanoma maligna tadi. Bisa invasi ke kamera okuli anterior dan orbita, lebih sering bermetastasis menyebabkan kematian daripada basal. Tadi kalau basal lebih suka merusak di sekitar situ aja, destruksi lokal kalau basal sel. Tapi kalau squamous cell dia lebih kemana-mana gitu, lebih suka jalan-jalan gitu ya. Nah, jadi itu sama kayak melanoma, dia lebih suka jalan-jalan daripada merusak di situ-situ aja. Ya itu pilihan yang sama-sama buruk ya. Nah, ini massa papiler ya, menonjol ke luar eksofitik, seringnya di daerah limbus, jadi peralihan antara kornea sama sklera. Kemudian seringnya hiperpigmentasi juga menyerupai melanoma, tapi kalau ini kebetulan warnanya lebih putih ya, jadi tidak hitam seperti melanoma. Kemudian banyak pembuluh darah sekitarnya yang melebar. Mikroskopisnya, jadi ini epitel yang masih normal, yang atas ini. Kemudian ada yang nyusup-nyusup ke jaringan sekitarnya membentuk sarang-sarang ini. Ini adalah sebuah keganasan. Syarat keganasan dia infiltrasi ke jaringan di bawahnya, gitu ya. Kemudian membentuk sarang-sarang kalau squamous itu. Terus syarat berikutnya dilihat selnya. Oh, selnya kan mengerikan seperti yang sebelah kanan ini ya. Jadi selnya intinya pleomorfik, bentuk dan ukurannya bermacam-macam. Terus hiperkromatik gelap-gelap ini intinya ya. Terus anak intinya nyata. Jadi kalau digedein inti terus di tengahnya ada titik kecil lagi. Nah, itu anak inti ya. Kemudian khasnya lagi kalau ada bentukan keratin pearl atau horn pearl. Ini sama seperti squamous cell carcinoma pada apa? Paru kemarin ya. Jadi ada keratinizing squamous cell carcinoma. Ada keratin pearlnya. Sudah ini sama bentukannya. Jadi dimanapun ada epitel squamous, epitel yang mengalami metaplasis squamous, itu bisa terjadi squamous cell carcinoma dengan gambaran yang sama. Ya, jadi dimanapun di bronkus, di eh, jaringan paru, di nanti di kulit, terus kemudian di mata ya sama aja. Pokoknya ada epitel ini maka dia bisa terjadi squamous cell carcinoma dengan gambaran yang sama. Ini gambarnya ada keratinnya ya. Ini keratin. Ini sudah saya sampaikan waktu kuliah di Respi kemarin. Membentuk sarang-sarang yang infiltrasi jaringan sekitar gitu ya. Berikutnya terakhir ini retina. Kalau sudah masuk retina itu berarti kayaknya sudah terakhir semoga ya. Jadi retina secara histologi dibagi menjadi 9 lapisan. Kalian nanti mengingat secara histologi dulu sudah pernah praktikum juga. Eh, ini ya, jadi lapisannya diapakan sendiri ya, nggak saya ulang. Ada sel-sel ganglion, ada saraf, ada inner limiting membran, ada pigment. Nah, di sini
Ya, wes sudah bakal sendiri. Untuk kelainan patologi anatomi yang sering adalah retinoblastoma. Jadi ini termasuk perkecualian. Kenapa? Akhirannya oma tetapi dia ganas dan tidak ada malignannya ya. Ingat, retinoblastoma akhirannya oma tetapi dia ganas. Masuk perkecualian. Ya, merupakan keganasan mata sering di semua usia. Ketiga ya, melanoma maligna uvea, metastasis karsinoma sama retinoblastoma. Retinoblastoma itu keganasan intraokulit tersering pada anak. Sorry. Kalau pada semua usia dia juga termasuk keganasan mata tersering, tapi kalau pada anak-anak dia eh, paling sering. Itu keganasan intraokuli, jadi keganasan yang berada di dalam bola mata, tersering pada anak-anak. Berasal dari sel progenitor neuronal retina. Jadi di retina tadi kan banyak lapisan ya, ada lapisan saraf, nah itu asalnya dari situ. Neuronal, tapi yang cikal bakalnya neuronal. Nah, makanya kenapa kok lebih sering pada anak-anak. Pokoknya belas-belas ini, belas-belas ini. Ya, retinoblastoma, neuroblastoma, medulloblastoma itu berarti berasal dari cikal bakal sel. Jadi dari kayak stem selnya gitulah. Nah, makanya munculnya lebih sering pada anak-anak juga. Usianya tersering pada usia 13 bulan. Nah, biasanya yang mengeluh bukan anaknya, tetapi orang tuanya. Melihat putih-putih pada matanya. Dok, ini anak saya kok matanya ada putih-putihnya ya. Terus kelihatan agak juling gitu. Kalau juling kan lebih kelihatan di usia usia awal ya. Jadi biasanya yang nemu adalah orang tuanya. Patogenesisnya mutasi dari gen retinoblastoma. Retinoblastoma itu adalah gen yang apa? Sebagai apa? Gen supresor tumor ya. Jadi mensupresi pertumbuhan sel. Kalau yang mensupresi ini fungsinya terganggu, maka sel tidak ada yang mensupresi, tumbuh terus gitu ya. Oke, sporadik 60%, familial atau diturunkan sebanyak 40%. Bisa uni, bisa bilateral, tapi lebih sering uni ya. Jadi hanya satu mata aja. Kemudian dapat menyebar ke otak dan sumsum tulang, metastasis tersering ke otak, ke dalam ya. Penampakannya awal leukokori, terus strabismus. Ini leukokori itu tadi korneanya atau ya matanya putih gitu ya. Nah, karena sebenarnya kelainan bukan di kornea, tapi di retina. Tetapi karena kornea itu jernih, jadi kalau kita nginceng gitu matanya, maka akan tembus ke belakang, kita ngelihat retinanya ada massa. Jadi kelihatan putih gitu ya. Jadi yang salah bukan korneanya, tapi ada massa di belakangnya. Nodul putih pink endofitik dari retina ke vitreous, jadi menonjol dari retina ke vitreous, nanti akan menyebabkan retinal detachment atau pelepasan retina. Retinanya kedorong sama tumornya sehingga lepas gitu, lepas dari eh, koroid, gitu ya. Bisa dibayangkan ya. Kalau lanjut bisa uveitis, glaukoma sekunder sampai serulitis proptosis akhirnya matanya rusak ya. Nah, ini leukokori itu kayak gini. Sebenarnya kan kelainannya ada di belakang tuh, tapi karena matanya jernih maka kita bisa melihat sampai belakang. Ini ada massa di sini. Ini kalau diiris seperti ini, jadi ini bagian depan ya. Nah, ini adalah korneanya. Kemudian ini di dalamnya tuh seperti ini. Ya, ada massa yang eksofitik menonjol, merusak bagian dalam gitu ya. Nah, ini kalau sudah diambil matanya akan terlihat gambaran seperti ini. Ini sudah diambil. Ini masanya ya. Ini bagian depan anterior, terus ini masanya sudah memenuhi rongga vitreus. Ya, tumornya biasanya rapuh, putih kayak gini, nekrotik ya, infarct. Nah, jadi infak jaringan rusak dari tumor yang sudah rusak karena kan dia nggak cukup hidup gitu ya, cepat mati tapi cepat hidup juga. Ini daerah yang perdarahan gitu. Jadi masanya cukup agresif di dalam. Jadi fungsi refraksinya ya nggak jalan akhirnya. Jadi rangsangan itu nggak jalan mulai dari sini karena terhambat adanya tumor itu ya. Jadi harus rusak, makanya harus diambil matanya. Tuh, eh, biasanya memang diambil sejak usia kecil ya, jadi diambil seluruh bola matanya biasanya terus dikirim ke PA. Mikroskopis sel tumornya ukurannya kecil-kecil. Jadi kalau blas itu istilahnya anak-anak ya. Tumornya anak-anak. Jadi selnya juga anak-anak kecil-kecil, bentuknya bulat jadi tidak memenuhi kaidah sel yang mengerikan sama seperti sel basal tadi. Relatif uniform, intinya bulat,
anak intinya juga tidak jelas. Jadi kita hanya berdasarkan klinis sama infiltrasinya. Kalau sel tumornya lumayan bagus, masih kelihatan bagus, tapi sebenarnya ganas gitu ya. Mitosis ini yang mendukung kalau keganasan, mitosis patologis mudah didapatkan. Jadi banyak mitosis yang tidak benar. Khasnya untuk gambaran mikroskopi ada gambaran roset. Nah, roset itu seperti bunga. Ini juga bukan karangan saya ya. Jadi ini ada kalau kalian lihat roset, susunan roset. Sel yang berkelompok membentuk melingkar dengan sitoplasma atau rongga kosong di tengahnya. Seperti bunga. Nanti ada Flexner Winter Steiner roset sama Homer Wright roset. Kemudian ada nekrosis luas. Nah, ini untuk yang A, ini Flexner Winter Steiner roset itu selnya menggerombol gini ya, membentuk bundaran seperti bunga, terus di tengahnya itu kosong isinya. Kalau yang Homer Wright Rosette itu seperti bunga, terus tengahnya ada pink-pinknya gitu. Nah, nanti kita lihat gambarnya. Atau gambaran seperti floret. Floret like itu kayak gerombol seperti bunga ini ya. Nah, membentuk jari-jari. Oh, ini istilah ada loh ya. Saya nggak ngarang. Nah, coba bisa dilihat. Ini seperti bunga nggak? Nah, kalau yang nggak berarti periksa ya. Enggak. Ini susunannya roset. Ini juga roset. Ya, yang Homerite tadi isinya apa? Pink-pink ya, matrik eosinofilik. Kalau yang Flexner Wintersteiner kosong, rongga. Ya, kalau pada retinoblastoma itu yang dominan biasanya Homerite. Ya. Oke, jadi Homerite. Kalau yang ini matriks pink-pinknya seperti floret. Nah, ini yang tadi floret. Jadi seperti menjari gitu ya. Yang gambar bawah ini tadi. Nah, matriks pink selnya menggerombol membentuk lingkaran terus matriks pinknya tuh menjari. Nah, seperti ini. Ini namanya susunannya floret. Ya. Kalau yang ini Homerite roset. Kalau medulloblastoma nanti gambarnya biasanya Flexner Winter Steiner. Kalau yang ini yang sering adalah Homerite. Ini contoh mitosis patologis ya. Jadi mitosis itu kan harusnya itu kromosomnya berjajar di ekuator, kemudian memisahkan diri ke bidang ekuator masing-masing. Kalau ini enggak. Jadi dia bentuknya sudah enggak memenuhi kaidah yang normal dari mitosis gitu ya. Nanti ya wes itu dicerna aja. Ini juga mitosis. Ini mungkin masih mitos, masih fisiologis masih bisa, tapi apa namanya apa bisa kalau di keganasan kan bisa mitosis eh, fisiologisnya tinggi, tetapi mitos patologisnya juga banyak gitu. Loh, saya ono hidung ternyata matanya udah selesai hidungnya sebentar. Nggak apa-apa ya. Ini jam berapa? Masih ada waktu. Sekarang jam 10.34, dokter. Oke, masih ada. Saya lanjutkan yang hidung ya. Semoga masih betah. Untuk yang hidung ini gambaran irisan sagital, jadi rongga hidung ada vestibulum ya. Kemudian ada konka, ingat ya, konka nasalis inferior, media sama inferior, superior, media sama inferior. Di balik masing-masing konka ada meatus-meatusnya. Nanti dihafalkan lagi punyanya siapa aja ya. Terus ada ujung-ujung saraf olfaktorius yang nanti bersatu di bulbus olfaktorius, kemudian berjalan menuju ke belakang. Ini nervus olfaktorius, nervus satu ya. Oke. Terus kemudian hidung nanti akan dari vestibulum nanti akan berjalan ke dalam rongga hidung ya. Kemudian masuk ke belakang ke daerah nasofaring. Di mana nasofaring itu nanti ada muara dari tuba eustachius. Ingat dulu NS2. Kemudian menuju ke orofaring ya. Untuk kelainan di hidung yang paling sering yang pertama adalah polip nasi. Mungkin ada yang pernah mengalami biasanya pada usia muda ya. Ini bukan neoplasma ya. Polip itu bukan neoplasma, tapi dia biasanya menonjol karena inflamasi yang kronik. Misalnya dia punya rhinosinusitis, punya alergi, kalau pagi sering bersin-bersin, makanya bengkak terus hidungnya ya. Nah, kalau bengkak lama-lama jadi benjolan. Nah, itu polip nasi ya. Sering bilateral manifestasinya tentunya hidungnya buntu, mukosanya bengkak, kemudian rhinore atau ngocor ya, beler, nyeri wajah pada area hidung terutama. Prognosisnya 60% rekuren, jadi kalau diambil pun akan tumbuh lagi gitu ya, apalagi kalau faktor pencetusnya masih ada, misalnya asma, hipersensitivitas gitu. Makroskopisnya tonjol, nah ini bentuk tonjolan ya, di hidung kalau dibuka akan membentuk tonjolan-tonjolan, biasanya single, terus permukaannya licin,
Nah, karena dia apa? Radang, inflamasi. Jadi masih bagus gitu loh ya, bukan neoplasma. Jadi tuh jarang destruktif, jadi cukup diambil aja. Mikroskopisnya ini, jadi bentuknya tonjol menonjol ini ya. Nah, epitelnya biasanya kolumner sampai squamous, bisa kolumner bisa squamous. Kalau ini lebih ke arah anu ya, kolumner pseudokompleks, ada silianya ya, seperti epitelium mukosa hidung. Kemudian ini, coba dilihat jaringan ikat di bawahnya itu edematus. Jadi kayak longgar-longgar. Jarak antar sel itu renggang. Ya, banyak putih-putihnya ini ya. Ini cairan karena edem. Ya. Terus kemudian banyak pembuluh darah kecil-kecil banyak ini. Nah, terus banyak sel radang. Udah cirinya itu. Jadi stromanya edematus ya. Kemudian banyak pembuluh darah, kemudian banyak sel radang. Karena dia dasarnya patogenesisnya adalah keradangan. Beda sama papiloma. Sinonasal itu maksudnya dari sinus sama dari hidung gitu ya. Bisa dari sinus, bisa dari hidung. Karena sinus kan muaranya juga di hidung ya. Tuh. Jadi kalau sinonasal berarti sinus sama hidung. Papiloma berarti neoplasma jinak berasal dari epitel kelenjar. Nah, kalau yang tadi polip tadi itu karena keradangan, kalau yang ini karena neoplasma, beda ya. Jadi ini neoplasma dari epitel, epitelnya hidung ya, pseudokompleks, pseudostratified kolumner dengan silia. Bisa melibatkan hidung dan sinus paranasalis. Dikaitkan dengan sama seperti di mana tadi papiloma di konjungtiva ya. Dia dikaitkan dengan infeksi HPV terutama HPV 6 sama 11. Manifestasi klinisnya karena ada benjolan maka ada obstruksi, bengkak ya, ada rinore, ngocor, kemudian bisa epistaksis atau bisa perdarahan. Bisa juga transformasi menjadi maligna yaitu squamous cell carcinoma. Ini biasanya yang tipe inverted. Nanti kita lihat ke belakang. Oh ini ada. Jadi ada 3 tipe yaitu onkositik paling jarang, eksofitik ini paling sering jadi yang nonjol-nonjol eksofitik ya. Kalau yang inverted itu menonjol tapi tumbuhnya ke arah dalam epitelnya. Gitu nanti kita lihat gambarnya. Ini juga destruktif dan sering dikaitkan dengan perubahan menjadi ganas. Nah, ini bentuknya polipoid karena papil ya, sama seperti di konjungtiva tadi, papiler seperti brokoli ya, permukaannya nodular, tidak rata, warnanya merah keabuan, jadi beda sama polip ya. Ya, ini juga nonjol-nonjol banyak gitu, seperti cauliflower atau seperti brokoli. Makroskopisnya ada yang eksofitik, kalau yang ini eksofitik ya, jelas nonjol-nonjol keluar gini. Ada gambaran apa? Papiler, tonjolan-tonjolan. Terus apa lagi? Akantosis ya, epitelnya menebal seperti yang tadi ya. Epitelnya menebal terus ada stoknya, ada tangkainya. Yang ini tangkainya isinya apa? Banyak pembuluh darah sama banyak radang. Dah, itu papiloma. Yang eksofitik, yang menonjol keluar. Kalau yang inverted sama menonjol tetapi dia ini tumbuhnya ke arah dalam. Dok, ini kan infiltrasi ke jaringan sekitar. Tetapi batasnya bagus-bagus, jelas gitu. Dia tidak seperti krep, tidak seperti cancer. Ya, ini namanya inverted papilloma. Papilloma tapi tumbuhnya ke arah dalam, gitu. Menonjol tapi ada sebagian yang tumbuh ke arah dalam. Itu namanya inverted. Ya, ya. Jadi kalau diperbesar juga selnya masih bagus-bagus. Maksudnya tidak seperti keganasan. Tapi ini memang tipe yang bisa berubah menjadi ganas. Ya, kalau yang onkositik bedanya ini dia tonjolan, ini stoknya ya, tangkainya ini dia banyak onkositik, banyak sel-sel penghasil musinnya. Ini yang bolong-bolong, ini banyak musinnya ya. Gitu, itu bedanya. Kemudian berikutnya kita masuk ke nasofaring. Setelah dari hidung masuk ke belakang nasofaring ya. Ini mungkin yang terakhir. Jadi untuk nasofaring yang paling sering kelainan adalah karsinoma nasofaring. Ini merupakan neoplasma ganas berasal dari epitel mukosa nasofaring. Nasofaring epitelnya apa? Pseudo stratified kolumner bersilia. Masih sama seperti hidung ya. Dikaitkan dengan Epstein-Barr virusnya. Jadi agennya yang sering dikaitkan itu adalah EBV ya. Atau rokok, kemudian konsumsi ikan asap. Biasanya pada komunitas Chinese ya. Lokasi tersing fossa Rosenmuller. Nanti dilihat gambarnya fossa Rosenmuller tadi di mana. Di sini ya. Mana?
Nah, fossa Rosenmuller tuh di sini. Dinding samping sini kanan sama kirinya. Nah, itu namanya fossa Rosenmuller. Paling sering di situ. Nah, meluas ke nasal, sinus paranasal, tulang, dan orbita. Manifestasi klinisnya nyeri kepala, ya, karena ada tekanan intra meningkat ya, intra intra apa ya, intra rongga kepala ya. Ada triasnya yang khas yaitu nasal discharge karena dia masuk meluas ke daerah hidung, maka akan menyebabkan hidung buntu ya, hidung buntu. Kemudian epistaksis karena dia tumor yang mudah berdarah, akhirnya darahnya keluar lewat hidung, maka mimisan. Terus ada tinnitus, penurunan pendengaran. Kira-kira kenapa kok terjadi penurunan pendengaran? Saya minta tolong salah satu dijawab. Ayo, kira-kira kenapa kok penurunan pendengaran? Karsinoma nasofaring. Kalau bisa berarti paham. Logika aja. Ayo, gimana? Kenapa kok kira-kira ada massa di nasofaring, tetapi kok gangguan pendengaran teriasnya? Oh, ini kalau ada gejala ini pasiennya ditanya, kenapa kok? Oh, apakah ada pendengaran berkurang, Pak? Oh, ada dok. Kira-kira kenapa? Nggak ada yang jawab? Masih nyari? Izin dokter, Siapa ini? Carina dokter. Siapa? Carina dokter. Oh, Karina. Ayo, apa? Mungkin penyum ada penyumbatan nih dokter. Penyumbatan pada apa? Eh tuba Eustachius. Ya, jadi betul. Jadi masanya itu kan letaknya di fossa Rosenmuller ya. Kalau masa ini membesar, maka tadi saya katakan di nasofaring itu ada muara dari tuba Eustachius. Nah, kalau muara tuba ini tertutup oleh massa, maka tentunya tekanan di dalam apa namanya keseimbangan tekanan yang ada di telinga tengah sama dunia luar itu akan tidak terjaga gitu, sehingga akan mempengaruhi fungsi konduksi dari perjalanan bunyi menuju telinga bagian dalam gitu ya. Wes paham ya, jadi itu ada triasnya ini. Terus kemudian karakteristik dari karsinoma nasofaring, dia paling sering metastasisnya ke kelenjar getah bening di leher. Jadi karena nasofaringnya kan nggak kelihatan ya, jadi orang itu biasanya ada benjolan datangnya ke di leher, biasanya ke bedah atau ke THT ya, karena pasti ada dukun tuh, kok ada benjolan di leher, biasanya dikirim ke PA benjolan kok letaknya di sini. Ya udah pasti saya tanya ada trias itu apa enggak tadi. Kalau ada, terus saya ambil sampelnya di kok selnya ganas misalnya ya, ada gambaran selnya seperti ini gitu, oh ya sudah berarti kemungkinan dari nasofaring gitu. Bagaimana klinis atau radiologisnya bagaimana gitu. Jadi lebih sering memang metastasis ke kelenjar getah bening di leher. Jadi sama seperti melanoma tadi, kadang ketahuannya itu justru di KGB lehernya gitu. Ya, ini masalah nasofaring destruktif tulang sekitar. Nah, untuk pengelompokannya secara mikroskopis dari WHO itu ada non keratinizing. Pada umumnya dia squamous cell carcinoma ya. Jadi ada non keratinizing sama keratinizing. Jadi ada yang eh, ada keratinnya, ada yang tidak ada keratinnya. Itu. Tapi paling banyak prinsipnya adalah squamous cell carcinoma. Terus ada klasifikasi dari WHO yaitu khas ini namanya undifferentiated carcinoma. Jadi ini adalah tipe squamous cell carcinoma yang undifferentiated. Berarti diferensiasinya itu tidak bagus, tidak seperti sel aslinya. Jadi ini istilahnya paling paling berat istilahnya derajatnya gitu ya. Jadi apa namanya? Kemiripan sel ganas dengan sel aslinya itu sangat jauh gitu loh. Jadi semakin semakin nggak jelas selnya itu. Nah, itu namanya undifferentiated ya. Dan itu tipe tersering. Makanya kenapa kok
kematiannya tinggi sekali. Itu nasofaring biasanya pada usia muda sekarang banyak ya, perokok-perokok itu anak usia muda 20 tahun, 30 tahun itu banyak sekarang kasus nasofaring. Ya, secara mikroskopis dia harus mengikuti syarat ganas ya tadi, sel tumor infiltrasi dan ikat. Nah ini jaringan ikat yang masih normal, ini sel neoplasmanya. Jadi dia seperti menyusup di antaranya gitu ya. Ini juga, nah ini jaringannya masih normal. Ini ada sel yang ucul satu-satu gede-gede ini. Nah, ini dia lama-lama habis jaringan normalnya digantikan sama ini. Ini semua sel tumornya. Kemudian kalau dibesarkan selnya mengerikan ya ini ya, pleomorfik, hiperkromatik. Kalau digedein ini anak intinya nyata ya. Nah, dan banyak mitosis patologis. Kalau yang tipe keratinizing berarti ada mutiara keratinnya seperti yang tadi di konjungtiva ya. Untuk Regards type itu kelompoknya membentuk sarang-sarang. Kalau semingke tumornya difus semua gitu. Ya ini, sorry. Kalau yang ini mungkin yang tipe Regards ya. Regards itu membentuk sarang-sarang. Kalau yang sudah kayak gini ini yang diffuse atau semingke ya. Jadi selnya semua ganas sudah. Jaringan ikatnya itu sudah nggak kelihatan banyak. Jadi sudah dipenuhi oleh sel tumor. Ya ini selnya pleomorfik ya, hiperkromatik. Ini gelap sekali warnanya. Terus anak intinya nyata ini ya. Nah ini ada inti sel, di tengahnya ada titik lagi. Harusnya kalau sel normal tuh nggak segede ini anak intinya. Ya, terus ini juga, ini anak intinya jelas-jelas. Ini menunjukkan bahwa sel itu aktivitasnya tinggi, metabolismenya tinggi, sehingga dia banyak menyerap warna, ya, hiperkromatik. Ini mitosis patologis nih, kayak gini nih. Harusnya mitosis nggak seperti ini ya. Ini contoh mitosis patologis. Jadi dia seperti bunga mekrok gitu. Mekrok mengembang gitu ya. Terus ini ada yang besar segini intinya. Jadi pleomorfik. Ya, gitu ya. Terus ini yang tipe squamous cell. Kalau yang ini tadi tipe undifferentiated ya. Ini sama ini tuh tipe yang undifferentiated. Ini yang regat, ini yang semingke. Kalau yang ini tipe yang keratinizing. Ada keratin, banyak keratinnya. Ini sama seperti squamous cell carcinoma. Jadi memang kan kalau di nasofaring kan metaplasia dulu ya, epitelnya kolumner pseudostratified menjadi squamous, baru mengalami keganasan, akhirnya dia menghasilkan keratin. Ini sel tumornya infiltrasi ke jaringan ikat. Ini jaringan ikat yang normal, terus kayak disusupi oleh sel-sel gini ya. Nah, ini membentuk sarang-sarang, diantaranya ada keratin pearlnya atau mutiara keratinnya. Kalau selnya digedein ya seperti tadi cirinya polimorfik, hiperkromatik, anak intinya nyata. Ya, saya kira sudah sampai sini ada pertanyaan?